Prodi Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SEMSI dengan mata kuliah Ekonomi Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah ekonomi mikro dan sejarah ekonomi makro. Sejarah ekonomi mikro bermula dari perkembangan awal ilmu ekonomi modern. Ekonomi modern sendiri baru bermulai berkembang ketika Adam Smith meluncurkan pemikirannya dalam sebuah buku yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Sejak momentum tersebut, analisis ilmu ekonomi mulai dilakukan dengan menggunakan dasar-dasar ilmiah tanpa teori moral dan teologis. Adapun dasar-dasar ilmiah yang digunakan meliputi gejala-gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang dan pengangguran yang menunjukkan gangguan keseimbangan pada sistem ekonomi. Pada intinya, masyarakat meyakini bahwa segala permasalahan ekonomi akan teratasi apabila ekonomi dikembalikan pada kondisi keseimbangan. Untuk mengarahkan ekonomi pada kondisi keseimbangan, tidak ada upaya yang perlu dilakukan. Sebab, layaknya alam semesta yang telah berjalan secara teratur, sistem ekonomi pun juga memiliki kemampuan memulihkan dirinya sendiri. Karena adanya kekuatan pengaturan disebut invisible hand atau tangan-tangan tak kelihatan, invisible hand yang dimaksud di sini adalah mekanisme pasar. Pasar memiliki suatu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi yang berjalan dengan landasan interaksi kekuatan demand dan supply. Interaksi inilah yang tidak mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah ekonomi makro. Menurut sejarah, kemunculan ilmu ekonomi makro dipicu oleh sebuah peristiwa ekonomi, Great Depression, depresi besar, yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Hal ini membuat perekonomian di banyak negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan permasalahan ekonomi pun terjadi seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Kelesuan ekonomi menimpa negara-negara besar karena penerapan liberalisasi ekonomi. Depresi yang berlangsung lama ini pun membuyarkan keyakinan dunia mengenai hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwasanya invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Sebab nyatanya asumsi ekonomi klasik ini tidak terbukti. Lalu munculnya revolusi Keynes dengan terbitnya General Theory of Employment, Interest and Money, yaitu karya John Maynard Keynes pada tahun 1963. Dalam bukunya, Keynes melontarkan pendapatnya untuk memperbaiki keadaan depresi ekonomi yang tengah berlangsung di banyak negara dunia saat ini. General Theory yang diungkapkan oleh Keynes tersebut terdiri dari dua, yaitu kritik terhadap kelemahan teori klasik yang idealis mengenai asumsi pasar yang terlalu ditekankannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. Yang kedua, usulan untuk pemulihan perekonomian dengan memasukkan peran pemerintahan dalam perekonomian sebagai langkah untuk mentimulir sisi permintaan. Kedua pokok pikiran Keynes inilah yang kemudian membawa pembaruan radikal dalam ilmu ekonomi, meliputi yang pertama, mulai diperhatikannya dimensi global dan agregat makro dalam analisis ilmu ekonomi, yang mana hal inilah yang memicu perkembangan ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi makro. Yang kedua, dimasukkannya peranan pemerintah ke dalam analisis ilmu ekonomi sehingga menimbulkan asumsi terhadap pentingnya peranan analisis kebijakan policy analisis. Yang ketiga, diperlukannya analisis kebijakan yang mana berarti diperlukan pula studi-studi empiris yang terkait. Dari sejarah inilah Keynes kemudian dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Makro, sekaligus sebagai ekonom perintis studi induktif. Sebab dasar pemikiran analisis ekonom pun disempurnakan menjadi tidak hanya pada analisis deduktif, melainkan juga induktif.